Ini susukan ya, susukan letik atau biasa disebut sungai atau selokan. Kita akan mereview selokan di sebelah sini nih. Atudan bro. Kenapa juga? Wah itu. Tiga. Perairan di bawah itu betul-betul, tapi kalau lama-lama begini. Ya. Kesinikan dulu bos. Nah sini ya. Terus kita sambil ini. Oh ini juga ada nih. Ini dari merek apa ini? Merek terima kasih ya. Kita akan nah ternyata di sungai juga bisa rasa jambu nih ya. Ini nih rasa jambu. Ternyata sungai juga dipenuhi oleh minuman kemasan rasa jambu, dan artinya sungai ini bisa menjadi juga rasa jambu itu pasti ada di sungai ini gitu. Nah ini nih Masako, bukan Masako, Royco rasa ayam. Sungai ini juga sudah tercemar oleh rasa ayam dari Royco nih ya. Tuh rasa ayam. Oke, dan ini lumayannya semak-semaknya nih. Kita beresin ya. Bisa jadi pupuk kompos. Dan ini juga ada nih Mama Lemon ya. Jadi sungai ini sudah bersih karena sudah dibersihin oleh Mama Lemon ya. Mama Lemon, dan ini juga so clean liquid. Jadi sungai ini harum rasanya, wanginya harum, rasanya manis rasa jambu, dan tadi rasa ayam. Nah, banyak nih ya. Tuh Milo. Ini juga ada rasa apa ini? Rasa apa nih? Snack. Tuh snack kentang. Oh juga ada rasa kentang. Jadi sungai seperti ini aja teman-teman ya, sungai kecil ini sudah banyak nih. Baru aja berapa meter nih, udah hampir penuh. Ini sungai kecil, apalagi bayangkan sungai besar. Ini baru permulaan saya nih ya, baru beberapa meter, belum juga 5 meter, udah segini banyaknya ya pembersihannya. Kalau saya pernah belajar di ilmu IPA biologi kalau nggak salah ya, plastik itu terurainya itu butuh waktu 1000 tahun kalau nggak salah, 1000 tahun tuh. Dan efek sampingnya tuh, lama kelamaan habitat asli sungai ini seperti ini ya, kepiting mati. Ini pasti juga efek dari pencemaran dari obat-obatan. Mungkin petani juga itu tidak bermaksud seperti ini ya, tapi kan efeknya kalau sembarangan ya tuh seperti ini. Habitat asli sungai ini sudah punah. Tuh ada juga minyak goreng sawit tuh, jadi minyak ini sudah tercemar tuh. Tuh ini Mama Lemon juga ada tuh, banyak sekali di sini. Ini baru beberapa meter, sungai kecil seperti ini aja sudah banyak nih sampah-sampahnya. Habitat asli di sini kalau ikan-ikan kecil itu ya, habitat aslinya kalau disebutnya itu nilem atau bentir di sini sebutnya ya. Banyak tuh di sungai-sungai kecil seperti ini. Karena ini sudah tercemar, mungkin entah itu punah, entah itu
pindah alam entah itu kemana ya. Jadi gak ada sama sekali, bahkan kepiting aja mati. Yang kepiting itu daya tahan tubuhnya itu sangat kuat dibanding ikan dilem atau ikan habitat asli di sini. Kempes tuh. Masyarakat juga tuh. Ini akibat kurang apa ya ini disebutnya apa? Banyak sekali di sini. Oh, dan mungkin teman-teman juga bertanya-tanya ini nanti dikemanain misalkan. Nah, ini karena kita kekurangan alat mungkin ya, kedepannya mudah-mudahan ini kita akan nanti kita akan jemur dulu ya supaya kering. Dan cara pemusnahannya saya menggunakan api dan dibakar ya. Mungkin ya emang mungkin teman-teman juga kan kalau dibakar mencemari juga asapnya mungkin ya. Ya daripada gini kan tuh mengganggu ke aliran sungai ke petani itu ke sawah, nanti menumpuk dan ketika ada air besar nanti akan banjir kan, itu lebih berbahaya ya, lebih berbahaya ke pertanian, ke habitat asli yang di sini. Nah, mungkin cara pemusnahannya saya dan teman-teman di sini karena ini area sekitar perkebunan biasa yang kita garap ya. Nah, mungkin untuk sementara ini pemusnahannya dibakar gitu. Ini nanti dijemur dulu. Ada ini juga. Ternyata tidak hanya plastik biasa, orang-orang juga buang bahan kimia. Sementara ini kan sangat berpotensi untuk menghalangi air. Ya. Ini zaman kan. Nah, teman-teman, kali ini saya juga baru ngeh nih, karena saya baru melihat ini ya ke lokasi ini. Nah, di sini selain banyak sampah tuh teman-temannya, banyak sampah plastik, yang utamanya itu saya sangat kesal itu sampah plastik sih ya. Ini ada longsor kecil-kecilan teman-teman. Ini tuh ya, longsor kecil-kecilan ini akibat apa ini teman-teman? Akibat dari tidak ditanaminya pohon-pohon di sini, di sekitar sini itu pohon. Jadi kalau di sini kalau gawir itu bahasa Indonesia jurang ya, jurang. Jangan pisang, karena pisang itu kan 1 tahun ya. Ada peribahasa pisang itu pantang pisang berbuah 2 kali, pantang pria makan sisa anja. Nah, di sini harusnya itu pohon-pohon yang akarnya itu harus bisa menahan tanah dari longsoran ini. Ketika ada hujan, ini bisa ditahan. Kalau yang bagus itu, kalau saya nggak salah, yang bagus itu pohon sukun. Pohon sukun itu bisa menahan, dan ketika kemarau itu pohon sukun bagus untuk menyimpan air seperti itu teman-teman ya. Nah, ini kalau dibiarin ya teman-teman, seperti inilah kecil-kecilan, nanti mungkin saja bisa kalau dibiarin bisa ke atas tuh habis. Nanti kan perlu biaya kalau itu, kalau nggak dicegah itu. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati atau baik. Nah, mungkin teman-teman juga bertanya, kok ini udah tahu longsor kok nggak ditanami pohon misalkan ya, ada yang bertanya gitu. Nah, kedepannya saya akan mencari bibit yang pohon-pohonnya itu akar-akarnya bisa menahan dari tanah-tanah ini, akarnya bisa menahan tanah supaya tidak longsor. Mungkin seperti tadi yang saya ceritakan, sukun atau apa ya, dan lain sebagainya lah.
supaya di area sekitar sini nih ya, di area sekitar sini, meskipun ini bukan lahan kita, bukan tempat kita ya, tapi kan ketika longsor misalkan ya, air tersumbat kan saya juga menggarap di situ kan, itu kan imbasnya kepada saya juga gitu. Jadi kan alangkah baiknya lah saya juga inisiatif akan menanam pohon, kalau ada ya saya akan mencari dulu ya, seperti itu. Karena kalau kita menjaga alam, alam ya akan menjaga kita. Kita jaga alam, alam jaga kita, anjay. Nah, di sekitar kan tadi ini ada longsor nih ya. Ada longsor. Nah, ini kan efek longsor juga tuh ya, efek longsor. Saya akan taruh di sini aja. Nah, di sini juga ada sampah tuh ya. Sampah. Ini, teman-teman, asalnya dari sini nih. Ya. Ini kan karena si petani itu pengen menyelesaikan masalahnya dengan instan ya. Taruh di sini, teman-teman tuh ya. Ini emang selesai ya untuk perairan mungkin petani tersebut ya, di sini nih ya, ditaruh di sini. Tapi ini tidak menyelesaikan masalah untuk jangka panjang. Dan kalau ditaruh di sini kan, kalau hujan besar ada lagi ke bawah lagi ke situ, nanti ada lagi petani diangkut ke sisiin ya, teman-teman, kan itu tidak akan menyelesaikan masalah. Nah, langkah seperti yang saya buat nih di sini ya, ini mungkin ini langkah kecil ya, langkah kecil, dan mudah-mudahan langkah kecil saya ini mendapatkan inspirasi mungkin teman-teman yang lingkungannya seperti ini ya, seperti ini, termotivasi oleh langkah kecil saya. Dan kalau himbauan terus, kalau tidak ada gerakan, itu hasilnya nol, teman-teman ya. Jadi ini nih ya, seperti ini, itu mudah-mudahan langkah kecil saya ini menjadi motivasi, menjadi penyadaran diri masyarakat ya, atau warga sekitar untuk menjaga lingkungan, tidak membuang sampah ke sungai, terutama itu sampah plastik seperti ini nih. Tuh ada pempes juga nih ya, tuh pempes tuh. Ini kan susah terurai, teman-teman ya. Meskipun konon katanya pempes itu bisa menyimpan air, iya bisa menyimpan air, tapi kan kalau seperti ini kan saya jadi gigi loh ya. Oh seperti itu ya, teman-teman. Oh ya. Jadi langkah saya adalah membawa sampah ini dan menjemurnya dan membakarnya, karena saya keterbatasan alat untuk mendaur ulang sampah plastik. Dan langkah kecil saya adalah menjemur plastik ini supaya kering, dan sesudah kering langsung dibakar dan musnah sampah plastik itu sedikit-sedikit. Walaupun mungkin teman-teman juga kan asapnya misalkan ya, itu kan bisa berbahaya, pencemaran juga. Daripada di sini lebih baik dibakar, teman-teman ya. Gitu, seperti itu tuh, seperti itu. Banyak ini baru juga beberapa meter sudah segini. Aduh, ini susukan kecil, sungai kecil, apalagi sungai besar, teman-teman. Jadi perlunya kesadaran masyarakat, dan tidak harus semerta-merta kita menyalahkan pemerintah gitu ya. Dan kita harus juga sadar masyarakat untuk tidak membuang sampah terutama sampah plastik ke sungai, dan sebisa mungkin dipilah dan dipilih supaya yang organik bisa didaur ulang, bisa dibikin pupuk, dan yang non organik itu seperti ini ya, sampah plastik itu bisa ya mungkin dibikin apalah, kreasi-kreasi banyak sekali lah, tutor-tutor ya, sampah organik, dan mungkin dibakar aja di depan rumah ya, gitu ya, sekalian daripada dibawa ke tempat ke sungai seperti ini kan bisa pencemaran gitu. Yang imbasnya itu bukan cuma banjir ya, teman-teman, habitat asli sungai ini juga hilang, nggak ada sama sekali. Biasanya zaman dulu di sini ada bunter, nilem seperti itu ya, banyak sekali, dan sekarang nggak ada. Mungkin karena obat-obatan, karena sampah plastik juga kan itu sangat berbahaya ya, teman-teman.
seperti yang saya bilang tadi, sampah plastik itu butuh 1000 tahun untuk terurainya gitu kan. Seperti itu teman-teman. Semoga lah Pak. Adalah aliran yang ada di sini. Ini air yang karena kalau aliran bagus, maka pesawahan juga akan membaik, sehingga akan dari mengalirkan. Kita di kebun yang biasa digarap tuh, yang itu walaupun tanahnya sedikit ya, lahannya sedikit ya, sebisa mungkin lah kita memanfaatkan lahan yang meskipun sedikit ini untuk menanam seperti cabai, apa sayuran lah dan lain sebagainya. Dan ini juga bisa menjadi contoh ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu bukan berarti kita harus menanam banyak ya di lahan yang banyak itu supaya kita tercukupi ya masyarakat. Tapi secara mandiri juga, kalau sebisa mungkin masyarakat itu memanfaatkan lahan yang ada walaupun kecil itu, seperti di pot ya, di pot aja ya, itu menanam cabai, tomat dan lain sebagainya, supaya tidak beli ke pasar atau ke warung-warung, dan yang beli ke pasar itu cukup lauknya aja lah gitu. Dan yang sayur-sayuran yang bisa ditanam yang di lahan yang bisa dimanfaatkan lahan yang kecil itu ya, mungkin seperti ini kan, itu juga bisa mengurangi daya beli keluarga ya, menghemat supaya bisa tercukupi dari sayurannya yang dihasilkan dari lahan yang dimanfaatkan tadi, seperti itu ya. Jadi yang beli itu cukup aja lauk pauknya aja gitu, seperti itu ya teman-teman. Ini dia ditabung ya. Jadi uangnya yang biasanya dibelikan untuk sayuran, tomat dan lain sebagainya, dan bisa dikumpul dan dipakaikan oleh kebutuhan yang lain, seperti itu. Jadi menghemat dan ketahanan pangan pun tercukupi, seperti itu ya. Nah teman-teman, kita akhiri dulu ya langkah kecil kita, dan mohon dukungannya, doa dan dukungannya untuk langkah kecil ini supaya menjadi langkah besar dan bisa bisa memotivasi masyarakat, kesadaran masyarakat supaya tidak membuang sampah plastik yang utamanya itu ke sungai dan tidak mencemari sungai, seperti itu ya. Dan bagi teman-teman, ini langkah kecil saya dan saya akan akhiri. Cukup sekian, mohon doa dan dukungannya ya. Jangan lupa like, komen dan subscribe.